Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin hadis nomor hadisnya nomor berapa? Yang naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antartasila almar'atu bifadlir rajuli awir rajulu bifadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Sudah atau belum? Oh, hadis yang 8 sudah, 9 sudah. Oke, berarti kita masuk di hadis yang nomor 10. Cepat ya. Memang kita singkat-singkat ya, yang terpenting terpahami. Jadi di pertemuan pertama dulu kita sempat membahas macam-macam air yang kita sebut dengan tohirun wa mutahhirun. Ada berapa model macam air dulu, Ibu? 1. Tohirun wa mutahhirun, yang suci dan mensucikan. Yang kedua ada tohirun ghairu mutahhirin, yang suci tapi tidak mensucikan. Ada jenis yang ketiga ghairu tohirin, yang tidak suci. Dan kemarin sudah kita bahas ada jenis-jenis air yang mutlak yang kita sebut ya. Ada air sungai, ada air hujan, air laut dan lain sebagainya, sudah kita bahas. Termasuk juga yang kita bahas kemarin ada istilah mustakmal, itu ada atau tidak. Dan kemudian pembahasan tentang hadis 2 kulah itu kayak apa. Ya kemarin tentang masalah itu, perbedaan antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami tentang 2 kulah itu. Ini sudah kita bahas. Dan kalau untuk jumhur ulama tentang seperti yang dipahami oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, hadis tentang 2 kulah itu namanya mudharrib. Ya, jenengan bisa buka di kitab fikih sunnah punyanya Said Sabiq itu, atau di Subulus Salam itu. Memang banyak para ulama yang menyebut hadis 2 kulah itu dengan
istilah mudharrib, ya, goncang baik sanad maupun matannya. Baik, kita coba lihat di nomor 8 kemarin masalah anjing ya, kita anu lagi sedikit. Hadis nomor 8, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Lagi-lagi dari posisi Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Itu namanya kunyah. Kunyah dari Rasulullah Muhammad SAW dipanggil dengan Abu Hurairah. Bapak kucing cilik. Baik, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Sucinya tempat wadah air kalian idza walagha apabila menjilati fihi di dalam ina apa al-kalbu anjing. Jadi kalau ada tempat air kita atau tempat-tempat yang lain itu dijilatin oleh anjing, maka ayaghsilahu, maka ahadukum tadi itu ayaghsilahu, membasuh, mencuci wadah yang dijilatin pakai air berapa? Sab'a marratin, 7 kali. Ulahunna biturabi. Ya, salah satunya pakai tanah. Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu tidak pernah kuliah ya, tidak pernah belajar tentang mikrobiologi, tidak pernah. Tapi ternyata di dalam posisi penelitian yang ada, ternyata unsur turab tanah itu bisa menetralisir dari virus yang dibawa oleh anjing. Ini salah satu kemujizatan Rasulullah Muhammad SAW, dan semua mengakui itu. Nah, ketika kemudian ada dokter hewan mengusulkan seperti ini, karena dia setiap hari bersinggungan dengan masalah anjing, pamannya dokter hewan itu, dia mengusulkan membuat sabun, yang sabun itu bahan bakunya adalah tanah. Apakah secara fikih kemudian najisnya anjing ini bisa dihilangkan? Nah, itu menjadi sebuah bentuk pertanyaan, dan ini sebuah bentuk fikih kontemporer yang kemudian diusulkan. Ada dalam masalah fikih itu istilah tauqifiyah. Ya, dalam istilah fikih itu ada istilah tauqifiyah. Tauqifiyah itu berarti memang sesuatu yang memang harus dijalankan apa adanya, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Apakah memakai tanah salah satunya ini sifatnya tauqifiyah? Tapi ada sebagian kecil dari para ulama menyebut ta'abudiyah. Apa bedanya ta'abudiyah itu? Ya, ta'abudiyah. Jadi menyebut sebagai bentuk ta'abudiyah memang tetap dilakukan semacam itu, tapi tidak menunjukkan kenajisan daripada anjing. Ini sebagian kecil ada ulama yang mengatakan anjing itu tidak najis. Wah, ini menjadi masalah itu. NU, Muhammadiyah, dan rata-rata ormas di Indonesia menyebut bahwa menunjukkannya dibasuh 7 kali dan salah satunya pakai tanah itu menunjuk pada najis muwaladhah.
menunjukkan pada posisi najis mughaladah. Lah najis mughaladah itu najis yang berat. Najis yang berat. Nah, nanti kan kita paham ada istilah najis yang mutawasitoh, ada najis yang mukhafafah. Lah yang menarik untuk najis mukhafafah itu sendiri kan cuman dibatasi pada air kencing bayi laki-laki. Air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Maka yang menjadi menarik juga, kenapa Rasulullah itu hanya membatasi pada bayi laki-laki saja, sementara perempuan tidak. Lah ini kan Rasulullah pun juga tidak pernah belajar tentang itu, tapi ternyata dalam posisi penelitian kita bisa paham, ya jenis urin yang dikeluarkan antara wanita dan laki-laki berbeda, jenis rahim antara laki-laki perempuan perut itu juga berbeda. Maka ada mukhafafah cuma diperciki. Sama dalam konteks anjing ini. Saya sampai hari ini tetap mengikuti pendapat yang terkuat bahwa anjing itu najis mughaladah. Lupa apakah tidak boleh kita nantinya memelihara anjing? Kita memelihara anjing itu ada ilat. Ilat. Kalau dalam bahasa usul fiqh, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilat hukumnya, sebab kenapa itu. Nah, di Al-Quran memang ada berburu pakai anjing, ya, berburu pakai anjing. Ini harus kita kaitkan dengan hadis yang lain. Contoh, Rasulullah pernah mengatakan bahwa innal malaikata la tadkhulu baitan atau buyutan fihi suratun wala kalbun, bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak masuk, tidak mau masuk. Malaikat apa ini? Malaikat rahmat atau malaikat maut? Kalau malaikat maut kira-kira piye? Apa mencabut nyawanya ngenteni wongi metu dhisik? Yang jelas Rasulullah menyebut sesungguhnya malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung sama anjing. Nah, ini hadis-hadis model semacam ini dan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan anjing itu harus dikumpulkan. Itu yang kita sebut dengan maudhu'iyah, ya, sistem maudhu'iyah. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah anjing kita kumpulkan. Kaidah yang dipakai oleh para ulama adalah al-jam'u bainal adillati ma amkana wa huwa wajibun. Mengumpulkan dari dalil-dalil, ya, selagi memang itu memungkinkan untuk dikompromikan, maka wa huwa wajibun, itu hukumnya wajib. Lah, maka memelihara anjing itu dalam tanda kutip boleh apabila, nah itu ada ilatnya. Kalau seperti Pak polisi itu yang memang memelihara anjing-anjing tertentu yang pewinter-pinter itu untuk pelacak, lah itu ilat hukumnya. Itu mirip dengan ketika di dalam Al-Quran diperkenankan untuk berburu menggunakan anjing. Hanya sebatas itu. Atau di rumah ditaruh di tempat yang apa, karena memang betul-betul urgen untuk menjaga kebun, menjaga sawah atau menjaga yang lain. Jadi, tapi kalau untuk buat sayang-sayangan, apalagi sampai ditaruh di dalam rumah dan sebagainya, itu enggak. Karena dalam keyakinan pendapat yang terkuat bahwa anjing itu mughaladah, najis yang tergolong berat. Cara menghilangkannya, riwayat Abu Hurairah ini adalah dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Dan ini berarti kita sebut tauqifiyah.
maka tanah itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Diganti sampo, diganti sabun, udah. Nah ternyata memang betul, itulah Rasulullah Muhammad, bukti bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Nabi dan Rasul. Lah muncul pertanyaan, kan di situ memakai kalimat walagha, ya, kalau begitu yang selain mulutnya itu najis atau tidak? Nah ini jadi pertanyaan. Di situ kan tidak disebutkan umpamanya sing ngutik iku sikile, sing ngutik buntute, apa sing ngutik iku apa meneh. Ini yang disebut walagha. Walagha itu kan berarti mulut, menjilat. Berarti kalau begitu, kalau unsur badannya ini najis atau tidak? Nah itu jadi perdebatan. Kalau jumhur ulama pendapat yang terkuat, maka seluruh unsur daripada anjing itu adalah najis. Maka dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Baik, clear ya? Ada yang punya anjing? Tidak ada ya. Kalau pakai sapu, pakai kaos tangan itu masih tetap najis enggak? Nanti berarti disucikan tangannya atau kaos tangannya? Nah, itu kan jadi menarik. Kalau kita bicara fikih itu sesuatu nanti yang dibicarakan. Tapi kalau kita terlalu berdalam-dalam sesuatu yang memang tidak perlu untuk dibahas, itu malah nanti menghabiskan waktu juga. Kadang-kadang di kalangan ulama-ulama fikih itu membahas yang sesuatu yang diangan-angan yang sekiranya tidak terjadi juga dibahas. Lah, kalau umpamanya anjing itu minum di wadah air, jadi masuk sudah ada air. Kemarin sudah kita bahas 2 kula dan tidak 2 kula. Andai kata air itu 2 kula, merono anjing itu menjilati airnya yang 2 kula itu biar. Termasuk najis juga enggak airnya itu? Kemarin yang terbahas di dalam satu hadis, walaupun hadis itu kan mudhorib yang kita bahas ya. Dalam yahmil idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu sudah nyampe 2 kula, lam yahmil khobath, maka dia itu tidak nyampe tidak terkena najis, itu dia tidak najis. Kemarin sudah kita bahas ada merubah warna, merubah bau, dan merubah rasa. Ini kan kemarin itu ya. Imam Maliki, Imam Hanafi yang kemarin sudah kita bahas, kalau memang kondisinya air itu banyak dan kemudian terkena air dan dia tidak merubah salah satunya, kan tetap ya lah. Sekarang muncul ini mughaladhah, ini air kita umpamanya jenengan punya air yang 1 kaleng, kemudian dijilatin sama anjing, airnya yang dijilatin dibuat minum, apakah air itu harus dibuang atau tidak? Ini jadi masalah. Dibuang atau tidak? Najis atau tidak? Oh, jenengan mengatakan kalau kurang dari 2 kula dibuang, kalau lebih dari 2 kula tidak. Ini madzhab Syafi'i. Kita berpikirnya begini ya, ada 2 model, Bu. Kan kemarin juga kita bahas tentang air mustakmal itu. Ternyata air mustakmal itu bukan masalah dia tohirun mutahirunnya, tapi juga masalah kesehatan juga. Air yang habis dipakai sama orang, apa mereka gudikan kan repot juga. Nah itu kira-kira gimana secara kedokteran? Makanya kemarin kita bicarakan bagaimana di santri-santri pondok itu membuat kolam sing gede. Warono atus dimasuk, nih anu dimasuk, nih
bagi konteksnya yang lebih dua kula oke, tapi dari sisi kesehatan kan kita ini pahamnya an-nadzafatu minal iman. Nah, kalau saya bicara aja begini ya, dia najis atau tidak secara fikih, ketika kita yakin tidak merubah salah satu sifat, airnya banyak tidak najis, katakanlah begitu. Tapi dalam satu sisi yang lain ada an-nadzafahnya, ada at-tahurnya, ada secara kesehatannya, secara medisnya, itu pun juga kita pikirkan. Nah, maka kalau kita mengikuti seperti yang kita bahas hadis-hadis mulai nomor 1 sampai nomor sekian kemarin, tidak najis kan, selama tidak merubah warna, rasa, dan bau. Tapi ketika memang air itu dikatakan sedikit, ya kalau semuanya segini ya sedikit kan ya. Kalau seperti ini ya otomatis kalau tidak merubah, kan begitu. Oke, jadi najis atau tidak? Nah, kalau seumpama airnya kadar, kalau itu gimana? Begitu ya. Kalau airnya mati. Air itu bisa mati ya. Oke, terus? Terus? Dibuang aja Pak Ustaz, daripada ada bakterinya. Nah, saya tadi berpikirnya dua tadi, antara fikih dengan medis, itu pun juga. Loh, apakah Rasulullah juga berpikir seperti itu? Iya. Ya, kemarin kita bahas Rasulullah melarang kita mandi dengan kelebihan bifadli, tapi Rasulullah sendiri memakai bifadli Maimunah. Maksudnya bagaimana? Kemarin kita bahas mandinya itu pakai gayung, bukan pada posisi air yang diem tidak mengalir itu kita mandi di dalam, nyemplung, berenang di dalam gitu. Kemudian dibuat mandi, itu beda sudah. Dengan konteksnya jenengan mandi pakai gayung, itu bedanya itu. Kalau posisi bifadli Maimunah yang kita bahas kemarin kan posisinya bukan untuk di dalamnya, dan itu berarti bukan mustakmal. Yang namanya mustakmal itu apa tuh kemarin tuh? Ini kita wudhu, airnya itu kan kita wadahi di ember. Lah, air yang ada di ember ini yang habis kita buat wudhu, itulah yang kita sebut mustakmal itu. Dan itu dari sisi medis ataupun dari sisi tahirun wa mutahirun, oke, itu pembicaraan di kalangan para malaik, di para kalangan para ulama. Kita tidak pakai itu. Ya. Tapi kalau bukan jenisnya seperti itu, nah ketika ada air meskipun dia itu tidak sampai 2 kula tapi dia banyak, kemudian kita lihat ada anjing yang minum di situ, mandi di situ, kita tidak pakai. Karena pertimbangan yang nomor 2 juga. Pertimbangan dari yang nomor 2 juga. Baik, kita lanjut tentang masalah kucing. Nomor 9 berarti ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala fi hirratin. Hirrah. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara tentang masalah kucing. Bahasa Arabnya hirrah. Kalau kucing kecil berarti hurairah. Ada orang namanya Harry, ngomong hirotun gak iso tadi. Masa Harry itu artinya kucing? Katanya ngomong hirotun gak iso tadi Harry. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya, beliau itu berkata fil hirrati, dalam masalah kucing. Apa kata Nabi? Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ini kata Nabi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Akhrajahu Al-Arba'ah. Jadi Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Itu kalau jenengan membaca ada istilah akhrajahu al-arba'ah,
berarti ya ashabus sunan itu. Ashabus sunan. Ada berapa toh hadis yang direkom oleh para ulama? 9. 1 Bukhari, 2 Muslim, 3 Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu 6. Kurang 3, apa lagi? Musnad Imam Ahmad, 2 Muwatta Imam Malik, kemudian yang ke-9 Sunan Ad-Darimi. 9 ini yang disebut dengan kutubut tis'ah. Kutubut tis'ah. Tapi kalau yang 6 saja, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan kemudian At-Tirmidzi, itu kutubus sittah namanya. Kutubus sittah. Kalau mutafakun alaih berarti Bukhari, Muslim. Kalau arba'ah berarti yang 4 tadi. Kalau khamsah, biasanya rawahul khamsah ditambahi Ahmad. Jadi biasanya hadis-hadis itu begitu. Para penulis biasanya nulis rawahul khamsah, rawahu sittah, akhrajahul arba'ah, mutafaqun alaih, begitu bisa. Kalau rawahul jamaah, nah ini posisinya lebih banyak lagi. Kalau jamaah lebih daripada kutubut tis'ah itu tadi, ya, bisa sampai 9. Baik, ini diriwayatkan oleh al-arba'ah, ya, ditambah dengan Ibnu Khuzaimah, ketambahan 4 tambahan. Nah, dari sini Rasulullah menyebut bahwa kucing itu tidak najis. Pak piye kucing iku ke atas sepeda spread plek maru nguyuh ning di atas loh. Kalau itu beda lagi. Sayyid Sabiq itu membahas tanah itu bisa mensucikan ya. Gitu. Ketika sang kucing berjalan saya di tanah itu, kalau Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa tanah berikutnya itu bisa mensucikan dari sesuatu yang najis itu. Itu diantara hal yang mungkin yang menjadikan bahwa kucing itu ya dolan. Tapi Pak, bagaimana kalau konteksnya memang air kencingnya? Kalau air kencingnya jelas najis. Pak, kalau jilatannya itu najis enggak? Tidak. Kalau tadi anjing, idza walagha tadi itu najis, kalau kucing enggak. Tapi kira-kira kucing itu membawa penyakit enggak? Ada istilah torso ya. Iya, saya dikasih tahu katanya memang juga untuk wanita-wanita itu katanya kalau sering-sering sama itu kucing itu katanya juga berefek kepada itu juga. Lah kalau semacam itu berarti boleh tidak terlalu sama kucing. Tapi yang jelas yang di sini ini yang disebutkan oleh Rasulullah itu najis dan tidak najisnya. Tapi kalau berkenaan dengan orang itu memelihara kucing dan sebagainya, itu sesuatu yang sifatnya mubah. Tapi kalau ternyata memelihara itu ternyata membuat sesuatu yang berat, kayak tadi itu namanya itu bisa menjadi satu dariah untuk kita senantiasa memegang kucing. Terpahami maksudnya ya? Jadi sejak awal saya sudah bilang bahwa hukum itu berputar sesuai dengan ilatnya. Kalau dikatakan najis tidak najis, oke, tidak. Memelihara tidak memelihara, oke, tidak. Tapi pas ketika memelihara kemudian menyebabkan mafsadat, apa mafsadat itu? Kerusakan. Menyebabkan sesuatu hal yang sifatnya merugikan. Maka muncul istilah sadu dari'ah. Sadu dari'ah itu menyumbat kepada sesuatu yang menuju kepada kerusakan. Kalau memang bisa dibuktikan secara medis dan bisa dibuktikan secara ilmiah
bahwa memelihara kucing untuk wanita-wanita itu bisa menyebabkan itu tadi kandungan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan itu, maka perlu untuk disadudariah. Kalau memang ada penelitian tentang masalah itu. Saya seringkali mendengar itu. Apa memang betul apa tidak itu? Kotorannya ya, bukan kucingnya. Oke. Terus lanjut. Asma. Oh begitu. Berarti yang itu bukan kucingnya. Oke, Kak. Berarti kalau seperti itu, oke. Maka kembali ke sini. Maka Rasulullah menyebut hiya innama hiya min tawafina alaikum. Ya, jadi kalau memang ada keterangan ilmiah, ada keterangan medis bahwa memang tidak membahayakan, ya monggo silahkan, itu saja. Tinggal masalahnya mungkin ada orang-orang tertentu yang kena bulu dan sebagainya, jadi itu beda lagi nanti. Jadi tidak memeliharanya itu bukan zatnya kucingnya, tapi tidak memeliharanya itu karena faktor sebab yang mengikuti, kotorannya mungkin atau apa dan sebagainya. Nah, kata Nabi innama hiya minat tawafina alaikum. Tawafin itu kan dari kata-kata tawafa yutawifu itu kan muter gitu. Maksudnya termasuk kucing itu hewan yang jenis yang senengannya gelibet gitu. Apa gelibet di bahasa Indonesia nih? Ya apa gelibet? Senengannya ya gelibet di antara manusia itu, yaitu kucing. Neng oma, neng apa itu kucing. Minat tawafina alaikum. Saya punya yang cerita sama saya, di rumahnya itu ada 4 kucing. Dan kucingnya ini bisa bagus, dia itu kalau pipis mau apa tidak mau di dalam rumah dan ada tempatnya sendiri. Dan ketika kalau mereka lapar mereka minta yong, kalau sakit mereka minta dia, dan itu sah-sah saja semacam itu. Malah tidur juga dia tidur, kucingnya baru tidur di sebelahnya, sah-sah saja. Itu yang disebut tawafin. Ya jadinya kucing itu yang gelibet ngono kuwi. Lah makanya kenapa Abdurrahman bin Sakhar disebut dengan Abu Hurairah, bapake kucing. Ya bapake kucing. Karena Abu Hurairah ini di antara riwayat yang menunjukkan Abu Hurairah itu menemukan seekor kucing, yang kucingnya itu sudah perlu diramut ya dan sebagainya. Akhirnya diambil oleh Abu Hurairah, diramut, dan maka Rasulullah kemudian memberikan kunyah dengan sebutan Abu Hurairah. Nggih. Yang betul itu yang kedua, yakni dia memang mengambil kucing. Jadi bukan sebutannya bukan karena, kalau untuk memang masalah ingatannya tajam dan sebagainya itu tidak ada keterangan dari para ulama yang sahih penyebutan Abu Hurairah. Rasulullah itu seringkali memberikan kunyah kepada para sahabat berdasarkan kelebihan-kelebihan. Ya, namanya saja Abu Hurairah. Yang betul adalah berkenaan dengan masalah kucing itu tadi, diambil oleh Abu Hurairah, kemudian dirawat dan lain sebagainya. Itu yang betul, yang itu. Baik. Berarti kalau umpamanya nanti kita itu baju kita terkena kucing, ya tidak najis. Tidak perlu untuk dibasuh, dicuci. Beda dengan anjing tadi. Ya, berarti dia ini halal untuk dipelihara. Dan tidak ada riwayat satupun yang Rasulullah itu menyebut seperti anjing tadi. Nanti ojo diganti, innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun walahiratun, malah susah lagi. Jadi tidak apa-apa, andai kata di dalam rumah kita ada kucing, tidak apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu itu bencinya total sama kucing. Ya, baik. Nah, ada yang bilang sama saya, Pak, supaya kucing itu tidak bolak-balik mana saya kebiri boleh enggak?
tahu dikebiri. Iya, dia saking senangnya sama kucing, tapi dia tidak mau kucingnya itu banyak, akhirnya kucingnya dikebiri. Tidak boleh, karena namanya kucing itu juga makhluk hidup. Wong kita ini memelihara, peliharaan itu kan juga harus memberikan haknya dia. Masih ingat ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing ya. Dia memelihara kucing, kucing itu cuma diikat saja, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucing itu tadi makan tanah itu, tanah, akhirnya mati. Allah tidak ridho, masuk neraka dia itu. Jadi kita memelihara hewan apapun itu, berikan haknya dia sebagai makhluk hidup. Termasuk dia itu punya hak untuk berkembang dan punya hak untuk menyalurkan itu. Iya. Kalau umpamanya kita memelihara manuk, manuknya jantan, carilah manuk untuk yang betina, untuk supaya dia menyiapkan itu. Itu haknya mereka, haknya mereka. Jangan dikebiri. Saya tidak sepakat dikebiri. Kecuali ada sesuatu darurat ini, ternyata pasangannya ini kalau nanti hamil, melahirkan, justru malah membahayakan fisiknya dia, membahayakan nyawanya dia, itu beda lagi sudah. Kayak seperti mirip dengan konteksnya manusia. Mohon maaf, saya kembangkan ke manusia. Itu kan nanti muncul hukum aborsi itu boleh atau tidak, kan begitu. Ada tetangga saya pada waktu itu, dia punya darah tinggi, dia punya diabetes, ya, dialah hamil. Akhirnya dokter itu memeriksa, mendiagnosis betul, diperiksa betul. Akhirnya dia bilang, ini kalau dia lahir, kemungkinannya dua-duanya mati, ibu sama anak. Dan maka perlu yang satunya digugurkan. Ini dokternya sudah ngomong begitu. Nah dia ini ngotot bahwa enggak, masalah nyawa itu urusannya Allah kan begitu. Nanti saya melahirkan tetap, ternyata betul diagnosanya dokter betul, dua-duanya mati. Akhirnya anaknya yang perempuan yang masih kecil jadi piatu. Nah itu, jadi kalau semacam itu jenisnya menjadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau jenisnya seperti itu, daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih, itu yang diambil. Sama, Pak kucing ini piye? Kira-kira dikebiri atau tidak? Lihat dulu alasannya kebiri. Kalau memang dikebirinya kucing karena kita cintanya sama kucing, kemudian kita tidak memberikan haknya sama dia, ya, akhirnya cuma kita kebiri gitu saja, maka tidak ada ilat yang tidak masuk pada ranah-ranah darurat yang semacam itu, maka mengkebiri kucing bisa menjadi haram. Lihat ya, ada yang punya kucing di rumah, suka kucing ya. Ada mafsadah untuk jenengan atau tidak? Ada mafsadah untuk anak-anak atau tidak? Selama ini tidak ada ya. Tidak ada. Kalau saya memang terus terang aja tidak memelihara kucing. Istri saya itu sama kucing paling nggak suka. Oh alam. Oh, alam. Oke, lanjut ya. Ada yang didiskusikan dulu dari dua hadis ini? Betul, mutawasitoh. Nah itu kemarin sempat saya guyoni itu. Kenapa sih kok antara bayi perempuan sama bayi laki-laki kok bisa dibedakan? Apakah ada diskriminasi gender atau tidak? Dan saya kebetulan dulu skripsinya masalah gender. Ya, jadi saya cuma bilang begini, tak guyoni orang-orang. Kalau antara perempuan sama laki-laki dan kemudian pipis sama-sama tidak disiram, kira-kira yang paling bau mana? Hah? Enggak, kalau lebih bau yang mana? Biasa di pohon. Oh, biasa di pohon.
Dan ternyata di sekolah itu malah justru yang lebih bau adalah perempuan, karena jenis rahimnya, jenis apanya sudah beda, urinnya juga berbeda. Saya sempat tanya beberapa guru biologi, kenapa bisa begitu? Kenapa Rasulullah membedakan itu? Dan beliau bilang bahwa memang dari kacamata biologi itu sendiri, urinnya itu sudah beda, kandungannya juga sudah beda dan seterusnya. Akhirnya memang untuk menghilangkannya tidak cukup diperciki. Kalau laki-laki kan cukup diperciki, tapi kalau untuk bayi perempuan harus dibasuh. Beda ya antara memerciki rasa yarishu atau rasa yarusu dengan ghasala yaghsilu sudah beda. Beda karena kandungannya. Wow, alam bisawab. Diikuti saja. Apakah itu tauqifiyah seperti saya katakan tadi? Ya jelas tauqifiyah. Tauqifiyah. Baik, kita lanjut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik itu pembantunya Nabi yang sudah jadi cantriknya Nabi di usia 10 tahun dan usianya sampai 103 tahun. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik ini hidup 83 tahun. Kok 83 tahun? Ya, 83 tahun. Beliau ini didoakan oleh Rasulullah, Allahumma rzuqhu wa malan wa waladan. Wahai Allah, berilah rezeki berupa anak dan harta kepada Anas bin Malik. Dan ternyata memang menurut para ulama catatan sejarah, anak cucunya Anas bin Malik itu kalau dihitung lebih dari 100 orang. Anak cucunya itu banyak. Dan usianya paling panjang sampai generasi tabi'in beliau itu menemui. Dan banyak murid-murid beliau dari kalangan tabi'in maupun tabi'in. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar. Karena untuk yang Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Anas bin Malik ini sahabat mulai muda itu sudah glibet sama Nabi. Ya, glibet sama Nabi itu terbanyak di antara. Baik. Apa kata Anas bin Malik? Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi. Datang orang A'rabi. Kalau bahasa kita itu orang pedalaman, orang pinggiran, orang desa datang. Lah kok fabala, maka dia itu pipis di mana? Fi ta'ifatil masjid, di pojok masjid. Nguyuh neng masjid. Berarti kencing di masjid boleh apa enggak? Di masjid yang di situ dibangun kamar mandi. Ini maksudnya pipis di masjid itu ya tempat sholat itu. Jadi pada masa itu, pada zaman Nabi belum ada karpet begini. Masjidnya Nabi tidak pakai karpet begini. Ya masih posisi pasir tanah itu. Lah ini ada orang yang tidak mengerti hukum. Ya, ini ada orang yang tidak mengerti hukum. Ada yang menyebut namanya Dzul Khuwaisirah. Ada dua Dzul Khuwaisirah katanya. Yang saya bahas itu, ada Dzul Khuwaisirah yang Khawarij itu, ada Dzul Khuwaisirah yang pipis di masjid ini. Ini orang yang tidak tahu apa-apa. Betul-betul jahil total. Fazajarahu an-nasu. Ya, kalau dalam riwayat yang lain itu kayak seperti Umar bin Khattab itu gedem-gedem kudu banting wong iki ae gitu. Wong tempat sholat kok diuyui iki piye. Ya, fazajarahu an-nas, termasuk siapa? Umar bin Khattab. Kata-kata zajara itu juga mempunyai makna melarang, ngaru-ngarui, ngusir. Tapi sama Nabi apa? Fanahahum Rasulullah SAW. Yes, sudah. Orang-orang ini sama Nabi dilarang. Maksudnya dalam posisinya gini loh. Jarno cek ngulyo tek tuntas dhisik. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa Nabi seperti itu? Kenapa Nabi seperti itu? Dia pipis di masjid, sama orang-orang yang lain itu dilarang.
Jadi aru-arui ya. Sama Nabi, justru orang-orang yang ini tadi, Umar bin Khattab dan kawan-kawan dilarang. Sudah, biarkan saja dia, biarkan. Apa ilat hukumnya? Ya kan, apa kancret. Kececeran. Jadi ada beberapa hal. Satu, kalau umpamanya dia ini pas ketika lagi pipis kemudian dilarang dan sebagainya, dia lari-lari dan sebagainya, mungkin tambah banyak. Itu satu. Yang kedua, karena memang orang ini memang betul-betul tidak tahu apa-apa, tidak tahu hukum sama sekali. Loh, ini yang bisa kita ambil pelajaran. Kita itu kalau dakwah sama orang itu harus fatonah, harus cerdas. Siapa yang harus kita hadapi itu siapa? Bedakan antara kita itu dakwah dengan orang yang memang sudah punya ilmu dengan orang yang sama sekali tidak punya ilmu, itu berbeda. Ada orang ditanya, loh sampean kok gak sholat? Dia bilang, loh saya tidak tahu sholat itu apa, wajib apa enggak, caranya kayak apa. Loh jadi ilok nih model ini, diajari, dituntun tenanan. Ojo digoblok-goblok nih, ojo nengi orang ngerti. Ya, selama ini kalau kita dakwah itu kadang-kala tidak bisa memetakan siapa yang kita hadapi. Wis pokoknya antem kromotok wis. Titik-titik bid'ah, titik-titik haram, titik-titik kafir. Kita harus paham peta dakwah itu ada 3 tuh orang itu. Ada yang pertama layarif, orang yang tidak tahu. Yang kedua layastati, orang yang tidak mampu. Yang ketiga ada mayurid, orang yang tidak mau. Biasanya yang jenengan hadapi yang mana ini? Kalau orang tidak tahu jelas ya seperti ini, tidak tahu, belas gak ngerti belas. Ada orang yang kedua namanya layastati, orang yang tidak mampu. Ditanya, sampean kok gak sholat? Kan sholat itu wajib. Bener, saya tahu kalau sholat itu wajib, tapi saya gak bisa caranya sholat. Berarti kalau menghadapi orang ini dia apa kan? Diberi kemampuan untuk bisa sholat. Lu sampean kok gak sholat? Wajib kan? Wajib. Iya, tapi saya tidak punya mukena. Bagaimana caranya? Loh, ini namanya layastati. Ini layastati. Lah, yang repot itu ngelawan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu namanya mayurid. Mayurid itu tidak mau. Wis ngerti, wis paham, sudah mampu melakukan tapi tidak mau melakukan. Ini yang repot. Betul ini. Isi sone ya ngeyel itu enggak gini. Iki loh dalilnya seperti ini. Ya saya tahu. Iki di antara penolak kebenaran itu adalah fanatisme dan kesombongan itu. Nah, ini sama Nabi dibiarkan saja, dibiarkan. Wis sudah, biarkan dulu sampai tuntas. Lah ini perlu kita ambil ya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kalau di dalam kitab syarah ini dikatakan huwa sakinul badiyati wal ghalibu ala sukkanil badiyatil al jahlu. Al jahlu itu berarti bodoh. Jadi memang orang Arabi ini memang betul-betul tidak tahu. Beda dengan ketika jenengan itu nanti ketemu ada orang meronguyuh neng masjid padahal dia tahu tentang keharamannya, itu beda lagi penanganannya itu. Beda lagi. Nah, terus falamma qada baulahu, maka ketika Arabi tadi menyelesaikan pipisnya, amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan bidanubin. Danub bukan dunub, beda ya. Danub itu berarti semacam air yang ditaruh di wadah itu. Bidanubim mimmain. Rasulullah menyuruh untuk membawa wadah yang isinya air. Airnya diapakan? Fa'uhriqa alaihi,
maka dituangkan di tempat pipis tadi itu. Ya sudah, cara pensuciannya ya seperti itu untuk tanah itu. Nah, ada ulama yang menyebut tidak hanya sekedar air, tapi panas matahari. Coba buka lagi di kitab Said Sabiq itu, ternyata pokoknya tanah di depan kita ini terkena panas matahari yang begitu terik, suci. Ya, kalau mengikuti hadis ini dituangkan pakai air, suci dia sudah. Saya dulu masih ingat di pondok itu kan yang Jumatan di situ itu kan banyak, dan masjid itu peninggalan Pak Yai Hasyim Asy'ari itu ya, kecil kan. Akhirnya banyak lapangan-lapangan itu yang masih tanah-tanah gitu. Tapi kena. Ya mereka yang enggak anu itu pakai sajadah taruh di situ pasang. Nah, jadi hukum asal daripada tanah itu suci. Kecuali kalau kita memang paham ya itu adalah bercampur dengan kotoran yang najis, entah mutawasithah, mughalathah atau yang mukhaffafah. Maka pada zaman itu kan Rasulullah itu ya masjidnya itu ya tidak pakai karpet begini, pasir begitu. Terbukti kalau masjidnya Nabi, nah itu. Terbukti kalau masjidnya Nabi itu masih pakai tanah atau pasir, pas ketika dipipisin oleh Dzul Khuwaisirah ini cuman kalau umpamanya masjidnya Nabi itu berkarpet, maka Nabi menyuruh karpetnya yang dibersihkan. Tapi beliau di sini apa? Amara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in. Terus dituangkan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau masjid kita ini sudah berkarpet, kemudian jenengan datang ke masjid bawa anak, kemudian anaknya ngompol di situ, apa yang dilakukan? Apa sama seperti ini, jenengan ngambil air dituangkan di situ? Beda, itu beda. Tapi ada juga yang memang tekstual seperti ini. Ya wes karpet itu guyangan banyu, maro gosok-gosokan dia lagi beberapa kali sudah oke. Ada yang seperti itu, tekstual semacam ini. Kemarin sudah kita beritahu, kita bahas ilatnya itu pembersihan najis itu airnya yang datang ke najis atau bersatunya antara air dengan najis, mana yang dipakai? Halo, kan tadi sudah ada muncul toh, air itu tidak banyak, tidak sampai 2 kula, tapi lumayan lah kalau dalam bahasa Imam Hanafi Maliki sudah oke banyak. Terkena najis tidak merubah warna, bau, rasanya. Kan tidak najis itu. Lah sekarang dibalik. Ada najis kemudian dituangkan oleh air yang sama sekali tidak ada 2 kula. Najisnya bisa hilang. Logikanya sebenarnya yang dipakai itu air yang datang ke najis supaya hilang, ya, ataukah bertemunya air dengan najis? Kalau bertemunya air dengan najis, logikanya maka berarti meskipun air itu sedikit, selama tidak merubah warna, bau dan rasanya tidak najis. Nah sekarang kalau ada di karpet, kemudian air itu kita tuangkan ke karpet itu suci atau tidak? Atau mungkin karpetnya sih dicepot kabeh? Ini jadi perhatian fikih. Jadi perhatian fikih. Kalau tekstualis ya seperti itu, ambil 1 gayung air disuram seret itu. Pak, tapi nanti kemana-mana Pak. Atau mungkin karpet itu dilepas, bagian yang terkena najis kemudian disiram, digosok, suci, oke sudah. Atau seperti itu. Tapi karpetnya lebar Pak, tidak hanya sekian ini, full begitu. Nah, yang jelas bahwa ilatnya bau. Kalau menghilangkan najis, apa najis ada 2 betul? Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Apa bedanya? Najis ainiyah sama najis hukmiyah, apa bedanya? Kalau najis ainiyah memang najisnya kelihatan. Kalau sementara yang najis hukmiyah nggak kelihatan dia itu najis sebentar.
Sekarang jenengan di sini karpet ini, jenengan pastikan suci apa najis? Taunya dari mana kalau itu suci? Enggak najis. Kita itu tidak diperintah untuk meneliti sesuatu yang memang kita tidak punya kemampuan. Kalau terus seperti itu, kita tidak akan pernah duduk di sini karena selalu was-was. Ya, kalau memang kita tidak tahu ya sudah, maka pakai bara'atul asliyah, suci hukumnya. Kecuali kalau memang kita tahu plek, dia terkena najis, baru kita hilangkan najis ainiyahnya itu. Jenengan pakai celana, pakai kaos seperti ini, jenengan tahu tidak suci apa tidak? Kita asumsinya sejak awal suci, tapi ketika kemudian kita paham tadi terkena air kencing, maka yang terkena air kencing itu yang disucikan. Sama dengan konteks seperti ini ya. Oke, berarti sucinya tanah itu kalau menurut hadis ini dituangkan pakai air dia sudah suci. Sudah suci. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Islam itu ringan, tapi jangan diringan-ringankan. Yang bikin sulit itu manusianya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu. Baik, kita masuk di berikutnya. Singkat-singkat saja ya. Ini di kitab Syarahnya ini memang panjang bahasanya. Saya tidak mau yang bertele-tele sing aneh-aneh, kesuwen nanti. Mana yang memang sekiranya perlu kita bicarakan, kita bicarakan. Yang sekiranya tidak perlu ya sudah, tidak perlu. Oke, kalau bicara fikih itu enggak. Nah, tadi sudah saya bilang, memang ada ulama yang menyebut bahwa tanah itu bisa suci dengan panas matahari. Ada juga yang menyebut dengan ar-rih. Rih itu adalah angin. Minal ulama'i man naza'a fi hadza wa qala innal arda tadharu bisyamsi warrihi. Ini ada sebagian ulama memang seperti itu. Dan termasuk yang memakai ini diantaranya adalah Syekh Sayyid Sabiq itu. Kita lanjut sekarang. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu ma. Kenapa pakai anhuma? Dua orang, yakni anak sama bapak. Umar bin Khattab itu bapaknya, Ibnu Umar itu sebenarnya namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan untuk kita maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Kalau darah hukum asalnya haram dan juga hukum asalnya najis. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Hukum asalnya bangkai itu najis, haram untuk dimakan. Hukum asalnya darah itu najis dan haram untuk dimakan. Mungkin dulu jenengan masih suka makan didi. Apa didi bahasa Indonesia? Didi ya. Biasanya dicampur dengan rujak. Ada yang belum pernah merasakan, ya jangan dirasakan sudah. Biasanya diiris kotak-kotak hitam begitu. Dicampur dengan rujak cingur. Jenengan pernah Bu? Oh pernah. Jadi
Biasanya darah itu pas ketika disembelih dia tidak dibuang tapi diwadain. Diwadain, dibukukan, kemudian digoreng. Dan kemudian diiris-iris, dicampur dengan rujak cingur. Nggak tahu sampai hari ini apakah masih ada yang jual rujak cingur sama itu. Jadi saya ulang, hukum asal bangkai itu najis dan haram untuk dimakan. Hukum asalnya darah itu najis dan haram untuk dimakan. Lah di hadis ini ada 2 bangkai, ada 2 darah yang halal. Ada 2 bangkai yang halal, ada 2 darah yang halal. Berarti najis atau tidak? Coba kita lihat bangkai apa itu. Fa'ammal maitatani, adapun 2 bangkai, ya, itu yang dimaksud fal jaradu, belalang. Di Arab sana itu belalangnya gede-gede dan itu dimakan. Ya, kalau di Indonesia, Pak, apakah al-jarad ini umum ataukah hanya khusus untuk di Arab Saudi yang gede-gede itu? Tidak ada keterangan apakah itu khususan atau tidak. Pak, nanti kalau ketemu dengan bangkainya belalang, berarti dia najis atau tidak? Tidak. Laron tidak. Tapi haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan laron itu. Ya. Bukan masalah enak dan tidaknya. Emangnya tidak ada obat yang lain? Kenapa, Bu? Memang begini, malah ngomong masalah makanan kalian. Jadi ada 2 kaidah ya Ibu. Ada 2 kaidah. Ada, kalau kaidah tentang masalah ibadah jelas. Kaidahnya itu al aslu fil ibadati al haram. Kemudian kaidah yang kedua berkenaan dengan masalah muamalah, termasuk makan dan sebagainya, itu al aslu fil asya'i al ibahah malam yadulu ala tahrimi. Jadi hukum asal dalam konteks muamalah itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, ada haram dalam Al-Quran, ada haram di dalam sunnah, ada haram berkenaan kaidah-kaidah tertentu, dan ada haram yang berkenaan membahayakan tubuh. Ini 4 model haram. Kalau model haram di dalam Al-Quran jelas ada bangkai, darah, daging babi, terus sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi itu. Kemudian yang haram di dalam Al-Quran apa? Wa yuharrimukumul khaba'ith. Allah mengharamkan untuk kalian itu yang khaba'ith. Khaba'ith itu yang menjijikkan, yang kotor-kotor. Itu khaba'ith diharamkan dalam Al-Quran. Termasuk yang diharamkan di dalam Al-Quran itu innamal khamru wal maisiru. Al-khamr itu merujuk kepada sesuatu yang nantinya membahayakan tubuh, membinasakan, menghilangkan nyawa. Itu nanti menjadi ad-dararu yuzalu, itu tadi. Bahaya itu harus ditinggalkan dan lain-lain. Itu yang haram di dalam masalah Al-Quran. Baik, termasuk laron itu termasuk khaba'ith atau bukan? Khaba'ith atau bukan? Jangan nggak jijik. Masya Allah. Tidak jijik melihat laron itu ya. Baik. Kemudian haram di dalam masalah sunnah.
Termasuk nanti itu di dalam Al-Quran kan ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Berarti yang harus kita makan itu ya thayyibat harus. Ya ada halalan, ada thayyiban. Jadi yang namanya thayyiban itu ya sing api-api, juga tidak menjijikkan. Apa thayyib itu? Dia diantaranya bisa punya manfaat untuk tubuh, diantaranya bergizi dan sebagainya, itu perintah Allah. Nah itu ya dalam Al-Quran kan jelas itu. Jadi nggak sembarangan kita itu kalau jadi orang Islam mangan sesuatu yang sebenarnya secara manusiawi mayoritas orang nggak suka, mayoritas orang itu menjijikkan. Kenapa kita harus ngotot untuk kita makan? Itu kalau dalam bahasa Al-Quran. Kemudian di dalam sunnah, apa yang di dalam sunnah yang diharamkan? Yang bertaring, yang memaksa hewan lain, yang berkuku tajam, yang dilarang untuk dibunuh, yang disuruh untuk membunuh, yang membahayakan tubuh. Apa lagi? Ini kan diantara hal-hal yang diharamkan di dalam sunnah. Dan kemudian haram dalam posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga itu berdasarkan kaidah-kaidah. Air tape itu juga bisa haram. Jenengan cari air tape di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak akan pernah ketemu. Tapi kenapa air tape bisa haram? Karena ada fermentasinya itu, setelah ada fermentasi berubah menjadi khamar, maka jadi haram. Itu berarti kaidah, qiyas namanya. Qiyas. Kemudian haram dalam posisi yang keempat berdasarkan sabda Nabi ad-dararu yuzal, atau hadisnya Nabi la darara wala dirara, atau kaidah yang lain daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. Berarti sesuatu yang memang apa yang kita makan, yang kita minum bisa membahayakan, termasuk kesehatan kita, membahayakan nyawa kita dan sebagainya, maka itu harus dihilangkan. Makanya saya sampai hari ini sepakat rokok itu jangan, karena kaidahnya 4 itu tadi. Saya sampai hari ini tetap mengatakan rokok buat saya haram, kalau saya sampai hari ini. Nah, kembali kepada laron itu masuknya yang mana? Itu. Maka biasanya berkenaan khaba'ith atau bukan khaba'ith itu dikembalikan pada konteks adat orang, kebiasaan di situ, kebanyakan orang di situ memandangnya kayak apa. Di tempat saya yang namanya laron itu sesuatu yang nggak pas, sesuatu yang menjijikkan. Maka ketika memang mayoritas itu mengatakan iya tidak, ya sudah. Itu al-adatu muhkamatun malam yukhalifis syar'a, begitu dalam posisi kaidahnya. Pak, saya tetap seneng loh. Oh ya wis lah lek ngono. Lek jenengan sih aduh. Kalau saya termasuk enggak. Saya termasuk enggak. Layak apa jenenge ular apa segede-gede putih-putih. Itu termasuk khaba'ith enggak? Itu termasuk thayyibat enggak? Tinggal lihat saja jenengan memandangnya itu khaba'ith ataukah dia itu thayyibat, apakah dia itu juga punya manfaat atau tidak, apakah dia punya mafsadat atau tidak, itu nanti hukumnya di situ nanti. Memang kalau dalam Al-Quran, hadis itu tidak ada makanan itu, tapi kita kembalikan tadi secara umum, Allah itu menyuruh kita yang jangan khaba'ith dan kita harus mengambil yang thayyibat. Ya jangan paham lah khaba'ith sama thayyibat itu yang kayak apa. Kalau sejenis ular begitu itu, ulet begitu itu, termasuk thayyibat sama khaba'ith atau bukan? Lah itu kita akal kita yang berpikir hati-hati seperti itu. Di samping ada mafsadat atau tidak, ada mafsadat atau tidak, lebih banyak mudorotnya atau mafsadatnya. Itu kalau saya nggak aneh-aneh sah. Wong makanan yang lain masih banyak.
Makanan yang lain masih banyak. Kenapa mesti harus golek laron ini apa? Kan dulu banyak. Dulu sekarang. Nah, ya. Iya tawon. Iya, bayi ini tawon ya. Apa sing putih-putih cili-cili kayak set itu ya. Rumahnya sama tawonnya kan beda. Kalau rumahnya enak. Kalau rumahnya oke, tapi kalau untuk bayi tawonnya yang posisinya mohon maaf sih seperti putih-putih kayak set itu ya. Lah itu termasuk thayyibat atau khaba'ith? Ya dibersihkan. Saya paling suka kalau makan botok rumah tawon, bukan tawonnya. Kalau botok tawon iki piye? Tawon jenengan botok iki. Hah? Apa? Lah iya, itu kan bisa dibersihkan toh itu. Kalau untuk tawonnya ya tidak boleh. Kira-kira lek mangan tawon iki piye? Nggih, tapi sekarang kan sudah jarang itu dijual. Dia ada tapi masih sudah jarang. Kalau rumahnya kan bagus memang. Tapi untuk jenis anak tawonnya ini ya koyok set munyer-munyer gini gila. Bisa dibersihkan. Tidak bisa dibersihkan. Ya wis lek ngono ya gak usah lek ngono. Vitamin. Vitamin apa, Bu? Berarti tawonnya itu madu. Ada madunya atau tawonnya itu madu? Mengandung madu. Jenengan gak jijik? Gak jijik ya makan. Sebuah wis lek bahasane wong Jawa karepmu. Iya, Masya Allah. Ya wis lah. Tapi yang jelas Al-Qur'annya menyebut harus thayyibat dan jangan khaba'ith dan jangan memberikan mudarat kepada tubuh. Itu saja patokannya begitulah. Jadi nanti bisa gandeng Bu Dokter, Pak Dokter yang paham betul tentang masalah itu, ditanyakan kayak apa mafsadat, mudarat dan sebagainya itu. Nggih. Iki lek ngaji fikih ya ngene iki lho, Bu. Saya kadang kala itu lek kon ngajar fikih itu kadang wegah kadang. Ya seperti ini perbedaan pendapat yang kadang-kala nggak tahu ujungnya, kadang-kala memang saya sampai waleh dari dulu kan saya sampai fikih ini saya baca fikih ini terus itu. Akhirnya saya lebih suka ngaji adab, ngaji tauhid, ngaji tafsir. Dan ngaji fikih ya segini gitu. Berbagai macam perbedaan pendapat. Engko dong-dongi lek kalau sama-sama tidak legowo kok dadi tukaran. Itu mesti ngono. Fikih itu seperti itu. Fikih. Mudah-mudahan tidak. Engko masalah sholat kita bahas ono sing ngene-ngene, ono sing tidak. Ngono iki wis rame. Ya antara yang sebelah. Tapi tidak apa-apa. Tapi saya kasih patokan saja. Nanti kita bahas khusus yang masalah jangan bahas-bahas. Nanti masalah makanan nanti ada sendiri nanti ya. Ada bahasan sendiri. Nah itu bangkai. Fal jaradu wal hutu. Hut itu ikan. Bangkainya ikan. Kecuali ikan yang memang jelas-jelas diteliti ada apa ikan buntal itu halal enggak ya? Di Jepang itu ada restoran untuk menyajikan ikan buntal dan bisa dimakan katanya, tapi memang chef-chef tertentu yang bisa itu. Tapi yang jelas kalau menurut Kanjeng Nabi walhut ikan halal menurut Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin ketika memang kayak seperti di Jepang, saya lihat itu ikan buntal yang bunter itu chefnya pinter betul saya, dan itu mahal dan dimakan
dan orangnya tidak ada apa-apa. Pak, kalau memang tidak ada posisi yang seperti itu kayak di Jepang itu ikan buntal itu dan ternyata membahayakan, maka membahayakannya berarti karena ilatnya, bukan karena ikatnya itu. Kayak ikan buntal tadi itu ketika ilatnya yang berupa racun membahayakan dan mematikan itu bisa dihilangkan dan akhirnya bisa dimakan, maka kembali kepada baroah al asliyah ikan ini menurut Rasulullah ini. Nabi jelas mengatakan kok bangkai apa tadi belalang sama bangkai ikan itu halal. Berarti semua ikan yang ada di laut itu pada dasarnya halal. Kalau ikan pari itu gimana? Saya diberitahu katanya ikan pari itu ada yang haid juga ya. Ada yang haid tergolong dari mamalia dan katanya pas ketika ikan pari itu dimakan dalam kondisi ikan parinya itu ada haidnya, itu katanya punya pengaruh di kulit, katanya begitu. Apa betul begitu? Iwak P itu loh. Itu kan mamalia kan? Katanya mamalia, betul mamalia. Lah itu katanya pas ketika kita tidak tahu iwak P itu pas lagi menstruasi atau tidak, pas ketika kebetulan kita makan dalam posisi ikan P-nya itu menstruasi, ternyata katanya ini saya perlu bertanya dengan orang-orang yang ahli di dalam bidang medis itu, kira-kira katanya membahayakan dan bisa membuat apa kulit itu bisa belang dan sebagainya. Apa betul begitu? Yang bergerak di medis? Yang bergerak di medis ada yang pernah mendengar itu? Saya sering kali mendengar itu, sering kali, dan saya belum mendapatkan jawaban yang pasti dari ahlinya tentang masalah itu. Katanya itu, apakah itu kila wa kola atau kola wa kila, atau memang betul? Tapi yang jelas iwak P hukum asalnya adalah halal kan gitu. Saya dulu tuh paling suka makan iwak P itu. Tapi sekarang enggak. Setelah saya diberitahu tentang seperti itu dan tidak hanya satu orang, dua orang mengatakan seperti itu, akhirnya sementara saya berhenti dulu sampai saya mendapatkan jawabannya. Ada, Bu Dokter? Ada? Apa memang betul berita itu benar? Kurang tahu. Ya PR-nya jenengan nanti ditanyakan. Saya belum mendapatkan jawaban yang pasti, tapi beberapa kali saya, dan kebetulan yang nyampaikan ke saya itu seorang perawat, nyampaikan ke saya begitu. Oh alam bisawab. Sampai hari ini saya sampai berhenti untuk makan ikan P. Saya takutnya begitu. Wow alam bisawab gitu kan. Dulu seneng saya itu, hampir tiap hari seneng makan itu. Pakai sambal itu. Iswawalam bisawab. Jadi hukum asalnya belalang sama ikan itu halal. Wa amad damani, adapun dua darah itu adalah falkabidu watuhal. Al-kabidu, kabid hati dan limpa. Hadis ini di situ ada wafihi dha'fun. Wafihi dha'fun. Di dalam hadis itu ada sanad yang dhaif. Tapi kita paham bahwa ketika ada sanad yang dhaif tapi kemudian dia dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain, maka menjadi hasan li ghairihi. Ya, kalau umpamanya dia sifatnya hasan, kemudian dia itu didukung oleh syawahid-syawahid yang lain, kalau tadinya hasan maka menjadi sahih li ghairihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani diletakkan di sini karena yang setahu saya ada
syawahid yang lain. Sehingga ketika ada syawahid yang lain, maka dia berubah, posisinya berubah. Di sini ada begini, waqad sahahahu jama'atun minal hufadhi sahahuhu mauqufan alaman, yakni ala ibni Umar. Ada memang yang menyebutkan dhaif itu alasannya jamaah daripada para hufad, para hafid hadis menyebut mensahihkan hadis ini sifatnya mauquf. Ya, mauquf. Tapi ada mauquf yang hukumnya marfu. Ada mauquf yang hukumnya marfu. Nah, jadi hukumnya marfu itu tidak mungkin Umar, namanya Ibnu Umar itu mengatakan sesuatu semacam ini kalau tidak berasal dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita simpulkan saja bahwa hadis ini bisa kita pakai, itu saja. Ya, dari konteksnya mauquf yang hukumnya marfu dan sebagainya itu. Ya, itu yang dimaksud kenapa disebut fihi dha'fun. Dhaifnya itu pada posisi dianggap mauqufnya tadi. Tapi ternyata kalau di dalam kitab syarahnya ini mauqufnya itu sifatnya mauquf yang dihukumi marfu, sehingga hadis ini masih bisa kita pakai. Clear ya? Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, ilatnya karena tidak boleh membunuh kata. Karena sampai hari ini tidak pernah kita temukan satu hadis pun tentang hadis yang sifatnya amfibi, itu tidak ada. Golek ono sampai elek tentang binatang yang tidak bolehnya dimakan karena dua alam, itu tidak ada. Kata itu sebenarnya apa sih, binatang apa ya betul? Ketika dia mulai kecil sampai mulai bisa itu bisa sebelum keluar dia itu di air, maka dia termasuk binatang air sebenarnya golibnya. Golibnya hidupnya di mana kata itu? Ya, jadi saya memakai pendapat yang sama seperti jenengan, haramnya itu bukan karena dua alamnya itu, tapi karena dilarangnya untuk dibunuh. Seperti saya katakan tadi, di antara yang haram itu yang disuruh membunuh atau dilarang membunuh. Itu. Kalau cicak itu haramnya di mana? Disuruh membunuh. Ular itu haramnya di mana? Disuruh membunuh dan ininya itu juga. Itu ruwet untuk memangsa hewan yang lain juga. Di samping ada mudarat yang ada. Itu ya. Nanti kita bahas tentang masalah bab itu. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, seperti inilah Ibu, kalau bicara tentang masalah fikih semuanya guys. Perbedaan pendapat A, B, C, dan E. Tapi saya sampaikan yang lebih kuat yang sekiranya bisa kita amalkan. Untuk jenengan jangan sampai salah paham, terutama masalah anjing tadi ya. Ada sebagian kecil yang menyebut tidak najis, untuk dodongin jenengan milih sesuai nafsu, milih sih gak najis, yang repot juga nanti. Kita ambil yang pendapat yang terkuat, pendapat yang memang sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Saya kira cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.